Mau kami sambut firman kebenaran, di dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. Kita buka sama-sama di kitab Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat pertama sampai ayat 5. Roma pasal yang kelima ayat pertama sampai ayat 5. Kalau biasanya kita membaca sebuah perikop atau ayat, hati-hati dengan kata-kata yang seringkali memang membuat kita teduh. Firman Tuhan pasti membuat kita teduh, bukannya itu salah ya. Tapi perhatikan konteksnya supaya kita tidak masuk ke dalam jebakan kemakmuran. Karena kalau seperti itu, nanti akhirnya kita tidak bertumbuh padahal konteks firman Tuhan itu sungguh indah sebenarnya. Betul, janji Tuhan itu dahsyat, janji Tuhan luar biasa. Ya. Nanti satu hari kita belajar bahwa enggak selalu roh Tuhan itu memimpin kita ke tempat yang kita suka. Beberapa kali di dalam Alkitab dikatakan roh Tuhan itu memimpin manusia ke tempat yang betul-betul enggak enak. Salah satu contohnya Yehezkiel di dalam penglihatannya dibawa ke lembah tulang-tulang kering. Itu horor banget ya berarti ya. Yesus dibawa sama roh ke padang gurun. Itu peristiwa pas seperti baru kita baca dia baru dipuji, dinaikkan sama Bapa di sorga, baru saja dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pasal berikutnya dia dibawa ke padang gurun. Paulus dan Silas itu dihalang-halangi sama roh Tuhan untuk pergi ke beberapa tempat, dan bahkan mereka kemudian digiring masuk ke dalam kota namanya Filipi di Makedonia. Dan kalau kita berpikir bahwa wah ini asik-asik aja nih dipimpin Tuhan pergi ke tempat itu, ternyata mereka dipenjara di situ. Tetapi semua peristiwa-peristiwa ini di dalamnya mengandung hal-hal yang sangat indah, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi seringkali kalau kita baca jangan dikejar ujungnya, ya itu janjinya seperti itu. Nah, selagi proses sampai kepada titik itu yang perlu kita mengerti. Karena Tuhan selalu mengajarkan sesuatu dan ada sekolah kehidupan di dalamnya. Nah, hal-hal yang lain juga begitu. Kalau kita baca misalnya Matius 6 ayat 33 lah. Ya, segala sesuatu ditambah-tambahkan. Oh, kita suka lah. Itu ayat-ayat populer. Dan itu seringkali digunakan di dalam khotbah-khotbah dan akhirnya meninabobokan jemaat. Kita nggak lihat konteksnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu kebutuhan. Baru segala sesuatu ditambahkan. Itu keinginan. Jadi keinginannya kita, ya, yang itu keinginan yang dijawab atau diberikan itu adalah tugasnya kerajaan sorga, bukan tugas kita. Tugas kita adalah mengejar kebenaran firman. Nanti biarkan kerajaan sorga yang tambah-tambahin. Seperti apa ya terserah dia. Namanya juga ditambahin, berarti sebelum ditambahin kita sudah dicukupkan kok. Nah konteksnya harus jelas dulu gitu loh. Roma 5 ini ujungnya enak banget, pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Nanti giliran pengharapan kitanya kecewa, padahal kita udah berharap, kita kecewa sama Tuhan akhirnya. Lah katanya firman Tuhan pengharapan di dalam dia gak mengecewakan, jadi gak karu-karuan gitu loh. Jadi jangan dikejar-kejar yang enak-enaknya saja, harus ngerti konteksnya. Karena selalu ada sekolah kehidupan di balik itu semuanya. Tuhan mau kita dewasa, bukan sekedar dapat jawaban doa. Tuhan mau kita bertumbuh di dalamnya menjadi pengelola yang hebat, pengelola hidup ini. Dan Tuhan selalu ingatkan kita, nak kalau apapun terjadi dalam hidupmu, di dalam dunia ini, ingat ya masa tugasmu gak lama kok, 70 kalau kuat 80 tahun. Itu masa tugas kita. Nanti engkau akan masuk ke dalam kekekalan bersama-sama dengan aku, dan itu adalah sebuah hal yang engkau tidak akan pernah lihat sebelumnya. Disitulah engkau akan melihat dan takjub sama apa yang aku sudah rancangkan dalam hidupmu. Jadi semua yang kita lihat selama kita hidup ini, semuanya sementara. Makanya dikatakan jangan berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena satu kelak nanti kalau kita sudah berpisah dengan orang yang kita kasihi, kita akan bertemu kembali dengan mereka. Semuanya seperti begitu. Jadi Alkitab sudah nuntun kita pelan-pelan seperti itu ya. Nah selama kita bernafas, kita pasti punya pengharapan. Nggak mungkin enggak. Nah itu sebabnya Roma 5 ayat 1, Paulus mulai dengan begini. Kalau kita mau membaca dan kita mau pelajari tentang kasih karunia, ada dua buku yang vulgar. Paulus menulisnya vulgar banget gitu tentang kasih karunia. Itu Galatia dan Kitab Roma. Kitab Roma itu vulgar pokoknya tentang kasih karunia. Jadi kalau mau baca itu, dan kalau kita akhirnya bisa mengerti, dan kita mulai pelajari pelan-pelan, dahsyatnya luar biasa. Makanya, sekali lagi saya mau ingetin jemaat, jangan anggap enteng firman. Firman adalah nafas kehidupan. Kita bisa nggak makan, nggak minum berapa hari, tapi kita nggak napas selama beberapa menit, kelar kita. Kalau nggak ada oksigen mengalir ke otak kita, mati kita. Nah, firman itu nafas kehidupan. Makanan yang saya makan kemarin secara jasmani buat kekuatan kemarin, hari ini kan saya harus makan lagi. Firman yang saya baca kemarin menjadi kekuatan kemarin, hari ini saya harus baca lagi, saya harus dengar lagi, saya harus renungkan lagi, saya harus perkatakan lagi. Dan ingat, perkataan yang keluar dari mulut kita, itu adalah benih yang kita tabur.
Nah, perkataan yang keluar dari mulut kita, kalau itu isinya, hatinya udah isinya sampah, yang keluar pasti sampah. Dan yang ketika keluarnya sampah, akhirnya tuh menentukan arah hidup kita. Perkataan mengandung kuasa. Nah, perkataan yang kita katakan, itu biasanya adalah cermin daripada apa yang ada di dalam sini. Itu sebabnya jaga pintu gerbang hati. Kita punya tubuh kita punya pintu gerbang, yaitu mulut kan. Nah, kalau kita masukin hal-hal yang salah, makanannya juga salah, ya tinggal tunggu waktu pasti sakit. Kan gitu, orang kalau makannya ngawur, lama-lama ya tubuhnya sakit. Sama juga dengan roh sama jiwa. Roh sama jiwa juga punya pintu gerbang, mata sama telinga. Jadi membaca, mendengar, merenungkan, memperkatakan firman, itu adalah sesuatu hal yang merupakan makanan rohani tiap hari. Makanya firman dikatakan di Ibrani 1 ayat 3, firman itu yang menopang hidupnya manusia. Karena segala sesuatu yang ada, yang kita lihat hari ini, semuanya diciptakan oleh firman. Semua tubuh yang ada di sini diciptakan oleh firman. Kalau kita keluar, ya, kita akan melihat hal-hal yang diciptakan oleh firman langsung dan tidak langsung. Langsungnya alam semesta, itu langsung sama Tuhan diciptakan. Tumbuhan, alam semesta, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Yang merupakan benda-benda yang kita lihat hari ini, nggak usah jauh-jauh deh, benda yang ada di dalam sini lah, gedungnya, kursinya, itu ditemukan sama manusia dengan bahan bakunya yang sudah disediakan di kandungan bumi atau di atas bumi. Contoh, kalau sesuatu terbuat dari kayu, berarti manusia menemukan unsur kayu dicampur ini, itu, dan lain sebagainya, jadilah sesuatu perabotan kayu misalnya. Gedung terjadi dari sesuatu hal yang juga diambil dari bebatuan yang ada di dalam bumi. Semuanya ditemukan sama manusia, makanya manusia tidak bisa menciptakan, manusia menemukan, discover. Itu sebabnya firman yang menopang hidup manusia. Itu sebabnya kita jangan anggap enteng yang namanya firman. Keluarlah dari rumahmu setiap pagi setelah engkau ada saat teduh dengan Tuhan. Atur waktu tidurmu, bangunlah seolah-olah memang engkau harus bangun jam segitu untuk pergi kerja. Kan kalau kita mau pergi kerja kita harus bangun jam tertentu supaya kita nggak telat. Bangunlah untuk ada waktu perenungan saat teduh. Berapa jam Pak? Enggak, saya nggak bilang jam-jamnya, nggak pakai formula sama Tuhan. Semuanya berikan yang terbaik aja sama Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih kerinduannya sendiri. Mulailah dari hal kecil. Cuman ada 5 menit. Oke, silahkan. 5 menit saat teduh sama Tuhan. Baca firman, Tuhan ini fondasi bagi hidupku hari ini. Malam hari, mesbah keluarga. Para pria-pria yang sudah berkeluarga, kalau belum ada mesbah keluarga, nanti malam mesbah keluarga. Please, saya nasihati kita semuanya. Termasuk diri saya juga, saya ingetin. Mesbah keluarga, itu adalah warisan yang paling luar biasa buat anak-anakmu. Gak ada yang lain. Anak saya jauh yang pertama. Tinggal sama saya beda 12 jam. Jadi kalau kami video call sama dia baru bangun. Tiap hari. Saya menikmati hasilnya sekarang. Anak-anak saya udah besar-besar, mereka pengambilan keputusannya udah ada fondasinya. Firman Tuhan. Harta, jabatan, status, ketenaran, uang. Kalau itu yang kita pikirkan kita akan wariskan kepada mereka, hancur mereka. Kalau nggak ditopang sama firman. Makanya kita udah capek kan? Ngelihat berita di sana sini, orang-orang yang ada di republik ini, yang naiknya tinggi-tinggi dan lain sebagainya, ujung-ujungnya korupsi. Naiknya tinggi-tinggi, tenar, semuanya itu karena kehebatan talenta yang Tuhan juga berikan dalam hidup mereka. Ada yang pandai bicara, ada yang pandai pencitraan, ada yang memang talentanya hebat, naik kan? Bisa jadi pejabat, bisa jadi artis, naik. Tapi ketika nggak ada yang nopang, jatuhnya cepat. Korupsi lah, selingkuhan lah, berantem lah, dan lain sebagainya. Makanya firman tuh menopang hidupnya manusia. Udah nggak ada yang lain. Jadi jangan anggap enteng lah yang namanya firman Tuhan. Tapi saya lupa Pak, kalau saya baca yang beberapa hari lalu, saya mau tanya, sekarang makanan yang kita makan 2 hari lalu masih ingat? Makanan kemarin masih ingat, 2 hari lalu pasti gini, gue di mana 2 hari lalu ya? Pasti lupa. Ingat, makanan jasmani yang kita makan, memang kita lupa. Tapi yang namanya firman yang kita konsumsi untuk kebutuhan roh sama jiwa kita, itu bukan tulisan mati, itu hidup. Nanti ketika di saat kita membutuhkan firman itu, yang sudah terbenam di dalam sini, itu kan kehidupan yang masuk. Itu nanti tugasnya Roh Kudus yang akan bawa ke permukaan dan ingatkan kita. Indah kan? Karena Roh Kudus hidup di dalam sini, firman yang kita baca dan kita dengar juga hidup di dalam sini. Jadi apapun yang kita baca, kita dengar, gak akan kembali dengan sia-sia. Karena jadi kehidupan. Makanya firman Tuhan di Amsal katakan apa? Arahkan telingamu kepada ucapan firmanku, simpan di dalam lubuk hatimu, karena itu sumber daripada kehidupan. Bahkan kesembuhan bagi yang membutuhkan. Ya. Oke, Roma 5 ayat 1 berbunyi begini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, ya, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan kalimat itu. Saya hidup berdamai dengan Allah kita oleh karena Yesus Kristus. Kita sudah diperdamaikan dengan Dia. Ini kalimat ini aja udah harusnya menjadi dasar yang sungguh luar biasa. Sebentar saya jelaskan.
Berarti ada kaitannya, kalau kita mau bicara soal pengharapan, ada kaitannya dengan kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Kita terima Dia dengan iman, bukan dengan upaya kita. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi di dalam pengharapan kita ini kita bermegah, maksudnya adalah kita ada di depan Tuhan kita yang tidak murka, tidak marah sama kita. Jangan pernah ngomong gini lagi kalau lagi ada masalah. Iya nih, Tuhan lagi marah sama gue, Tuhan lagi murka nih, Tuhan lagi hukum gue. Itu pernyataan yang sangat salah. Tuhan tidak menghukum, Tuhan mendisiplin anaknya. Tuhan tidak menghakimi, Tuhan mengasihi anaknya. Tuhan tidak menuduh, Tuhan memeluk anaknya. Nggak ada kayak begituan lagi. Kenapa? Selesai di kayu salib. Ini konteksnya di sini sebenarnya. Jadi Paulus lagi kasih tahu, Tuhan yang kamu sedang berharap kepadanya adalah Tuhan yang udah nggak murka sama kamu. Bagaimana kita bisa berharap kepada sosok pribadi yang di dalam benak kita orangnya jahat, orangnya suka marah, orangnya berseberangan sama saya. Makanya biasanya anak-anak yang dibesarkan sama orang tua yang galak, orang tua yang berkelebihan, KDRT dan lain sebagainya, biasanya mereka suka ngomong gini kalau ketemu saya, udahlah gue udah gak ngarepin dia. Itu bahasanya, gue udah gak ngarepin dia. Ya iyalah, karena bagi dia tuh sosok yang betul-betul berseberangan sama dia. Gue dikasih untung gak juga gak apa-apa gitu. Gue udah gak ngarepin sama dia, udah kepahitan udah bahkan apatis lama-lama. Ya. Jangan punya hati seperti begitu kepada Tuhan kita. Karena gak begitu kenyataannya, itu kebohongan iblis. Bukan hanya itu saja. Ayat 3, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Paulus mulai katakan begitu. Ya karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan itu berarti bicara soal sebuah masalah kehidupan. Ya, saya bermegah di depan kesengsaraan saya bermegah di depan masalah saya. Karena saya tahu siapa di pihak saya. Nah ketika ada kesengsaraan, Paulus mulai ajarkan begini. Ya, ketika ada kesengsaraan itu menimbulkan, kalau saya bisa tambahkan, kesempatan untuk tekun. Kemudian disambung lagi sama dia, ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu bahasa Inggrisnya karakter. Kemudian setelah tahan uji menimbulkan pengharapan. Baru dia kasih tahu begini, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Seringkali ayat ini dikutip sembarangan. Oh, pengharapan di dalam Tuhan gak pernah mengecewakan, amin, amin semuanya. Nanti ketika kita berharap dan Tuhan gak jawab, kita kecewa. Terus kita bingung, katanya pengharapan di dalam dia gak mengecewakan. Gini, pengharapan di dalam Tuhan, udah pasti kita punya pengharapan. Ketika jawaban doanya tidak, nanti, atau diganti A diganti B, ya, atau gak boleh, ada 4 jawabannya. Iya, tidak, nanti, atau A diganti B. Ketika kita dapat jawaban doa dan hari itu kita bingung, ya kok dapatnya begini ya. Ingat dan ingatkan diri kita, saya adalah pribadi yang tidak maha tahu, tidak maha hadir, tidak maha kuasa. Saya menyembah Tuhan yang seperti itu, maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Jawaban doa yang dia berikan kepada saya hari ini, kalau saya nggak suka lihatnya, ingatkan lagi diri kita, ujungnya pasti bawa kebaikan buat saya. Pasti gitu. Jadi itu sebabnya Paulus lagi ngasih tahu, pengharapan di dalam dia tuh nggak pernah mengecewakan. Kalau sampai ada orang yang kecewa sama Tuhan, bagi saya orang itu sok tahu. Karena dia menyembah Tuhan yang maha tahu, dianya sok tahu. Karena dia ngatur-ngatur Tuhan. Sesederhana itu sebenarnya. Nah kembali, ya. Ada 4 elemen ya, kesengsaraan yang berarti adalah pergumulan hidup, kemudian ada tekun, ada tahan uji, ada pengharapan. Dari 4 ini, yang faktor eksternalnya adalah ujian atau kesengsaraan hidup, masalah hidup, bisa datang kapan aja. Satu-satunya hal yang saya dan saudara bisa kontrol itu hanya tekun. Tekun baca firman, tekun mendengarkan firman, tekun memperkatakan firman, tekun melakukan firman. Hanya itu yang kita bisa lakukan. Ketika kita tekun lakukan itu, yang namanya tahan uji sama pengharapan itu adalah buah dari ketekunan. Jadi pengharapan di dalam anak Tuhan itu bukan tombol switch on sama off, bukan. Oh lagi butuh pengharapan, gue onin deh, gak bisa. Kita harus nabur setiap hari yang namanya tekun. Makanya saya katakan jangan anggap enteng firman. Baca, dengar, renungkan, perkatakan, lakukan. Itu tiap hari itu udah jadi makanan dan harus menjadi gaya hidup, bukan keharusan lagi. Level keharusan itu pasti capek, lupa, berontak. Sama seperti anak kecil. Anak kecil kan diharuskan gosok gigi, diharuskan belajar. Selalu ada pihak yang lain yang mengingatkan dia. Belajar ya nak, makan ya nak. Udah gosok gigi gak? Dia jawabannya biasa lah responnya. Lupa, capek lah, males berontak lah gitu. Karena levelnya keharusan. Tapi ketika masuk ke dalam gaya hidup, kita semuanya kan pasti abis ini cari makan malam.
karena jam makan malam. Karena udah nagih dari dalam sini, nggak ada yang suruh, kita akan cari makan. Tapi ironisnya banyak orang tidak cari firman karena belum jadi gaya hidup. Aduh ada yang kurang nih, belum baca firman gitu. Nah minta sama Tuhan kerinduan itu, kehausan itu, bilang Tuhan saya mau jadikan itu gaya hidup saya. Karena itu nafas kehidupan saya. Ya, itu arti tekun sebenarnya. Jadi faktor eksternal nih, mau ujian bisa datang kapan aja. Tugas saya cuma tekun setiap hari. Dan ketika kita lakukan itu, firman Tuhan dengan jelas mengatakan karaktermu jadi tahan uji. Dan ketika engkau membutuhkan pengharapan, pengharapan adalah buah daripada ketekunan. Bahkan engkau akhirnya bisa mengerti, dan ketika engkau berharap itu bisa sejalan, sepakat dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Kembali, seperti tadi kita baca, dari yang pertama sampai kepada pengharapan, ada korelasi antara diperdamaikan dengan Tuhan, dengan pengharapan. Apa korelasinya? Ayat 1 bicara soal diperdamaikan sama Tuhan, di ayat yang kelima berbicara soal pengharapan di dalam Dia. Oke, sekarang kita mundur dulu ke perjanjian lama. Oke, coba baca Keluaran pasal yang ke-26 ayat 33. Keluaran 26 ayat 33. Kalau Bapak Ibu di HP masing-masing, kan sekarang kalau di HP itu bisa search word ya, bisa cari kata ya. Kalau kata yang Bapak Ibu cari adalah kata tabir, pertama kali pasti di perjanjian lama akan keluar di ayat ini. Keluaran pasal yang ke-26. Tabir itu adalah horden hari inilah ya. Tabir itu adalah penutup atau pemisah antara Tuhan dengan manusia. Ya, kita tarik dulu ke belakang supaya kita ngerti diperdamaikan itu apa gitu ya. Keluaran 26 ayat 33 mengatakan begini, haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Ini berbicara tentang pertama kali cikal bakal sebuah gedung gereja pertama kali muncul itu adalah bersama-sama dengan zamannya Musa. Makanya disebut tabernakel Musa. Pertama kali yang tadinya hadirat Tuhan itu tidak dibatasi sama sebuah tempat, tidak dibatasi sama sebuah gedung. Pertama kali karena manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menyuruh manusia untuk membuat tempat. Dengan kata lainnya, secara narasi bebasnya kira-kira beginilah. Tuhan bilang gini, kalau kamu mau ketemu sama saya harus ada tempat. Gak bisa sembarangan kayak dulu lagi menikmati hadirat saya, kamu bercengkrama dengan saya di Firdaus. Gak kayak gitu lagi, karena kita udah dipisahkan sama-sama, dipisahkan karena dosa. Nah tapi saya ingin ketemu sama kamu. Itu inisiatifnya Tuhan. Makanya dia mampir di depannya Musa di semak belukar yang tiba-tiba ada api. Betul ya? Kita udah pernah baca itu. Nah waktu Musa mau deket-deket sama dia, bayangin Tuhan bilang gini, Musa jangan dekat-dekat. Kenapa? Karena ini adalah tanah kudus. Ironis kan? Sebuah tempat kudus, sebuah tempat di mana ada hadirat Tuhan, manusianya nggak bisa dekat-dekat. Kenapa? Karena Tuhan tahu ketika manusianya mendekat kepada Dia, kekudusan Dia akan melumat manusia, manusianya mati. Bukan karena Tuhan bunuh manusia, tetapi kekudusannya Tuhan membunuh manusia yang tidak kudus. Itu maksudnya. Jadi Tuhan bilang jangan dekat-dekat, karena kamu belum dikuduskan. Bahaya, kamu bisa mati nanti. Itu maksudnya. Pasti manusia bingung lah ya pada saat itu. Karena belum mengerti. Belum ada kehadiran Yesus firman menjelma jadi manusia. Nah kemudian disuruh buat tempat. Pertama kali cikal bakal yang kita sudah baca ada bait Allah dan lain sebagainya, itu tabernakel Musa. Kemah Musa lah. Habis kemah Musa ada kemah Daud. Kemudian ada bait Allah 1 yang didirikan sama Salomo. Bait Allah kedua didirikan sama Zerubabel. Direnovasi sama Herodes. Itu zamannya Yesus. Terus sampai hari ini kita ada gedung gereja. Nah prosesi pada saat itu gak kayak begini. Prosesi di dalam tabernakel Musa nggak kayak begini, ada praise and worship, kita bisa menyembah Tuhan dengan indahnya dan beda saat itu. Saat itu orang kalau mau ketemu sama Tuhan, mau ada dalam hadirat Tuhan secara korporat, itu nggak bisa. Jadi mereka harus punya perwakilan, namanya imam besar. Nah imam besar itu akan ketemu sama hadirat Tuhan. Dia satu-satunya yang boleh jadi mediator ketemu sama imam besar, ketemu sama hadirat Tuhan. Di hari pendamaian namanya. Bayangin kalau hari pendamaian sampai hari ini masih ada tuh, pasti hari libur. Tugasnya imam besar adalah nanti orang-orang yang datang kepada dia, kalau kita misalnya kaum kaya, kita akan bawa ke dia lembu sapi, karena nanti akan digorok, darahnya akan diambil, dipercikan gitu ya, sebagai lambang. Kemudian kaum menengah kambing domba, kaum yang paling bawah burung tekukur, supaya paling murah. Kalau itu masih ada,
pasti di hari pendamaian pasar burung Pramuka rame. Karena kita nggak mau beli lembu sapi, kambing domba karena mahal, kita beli burung tekukur semuanya. Stok burung jangan sampai kurang. Minggu depan hari pendamaian orang Kristen banyak kesini ntar. Udah nggak ada kayak begitu. Itu darahnya akan tercurah seolah-olah karena manusia itu disuruh tumpang tangan di atas hewan tersebut, dosanya ketransfer ke binatang itu. Dan binatangnya dikorbankan, lambang daripada kehadiran Kristus satu hari kelak. Saat itu kayak begitu. Dan imam besar ketika masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dikatakan di sini tabir itu hordennya. Jadi dia buka hordennya, dia masuk ke dalam, hordennya ketutup lagi. Di situ ada apa? Di situ ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah lambang hadirat Tuhan. Di dalam tabut perjanjian itu ada 3 hal-hal yang merupakan pemberontakan bangsa Israel pada saat itu. Ada roti mana, ada tongkatnya Harun, kemudian ada lagi yang namanya 2 loh batu yang merupakan perintah Tuhan di atasnya. Kenapa? Karena itu lambang daripada pemberontakan manusia pada saat itu. Tongkat Harun lambang pemberontakan mereka kepada kepemimpinan. Kemudian 2 loh batu itu lambang pemberontakan manusia kepada firman Tuhan. Kemudian mananya itu yang mereka dipelihara setiap hari selama 40 tahun. Itu lambang pemberontakan mereka terhadap provisi kebaikan Tuhan. Ditutup sama tutup namanya tutup pendamaian. Mercy seat. Di atasnya ada sayapnya kerub. Karena kerub yang menjaga hadirat Tuhan ketika manusia diusir dari Taman Firdaus. Hadirat Tuhan gak perlu dijaga, cuman kerub itu adalah kayak seperti pas pampresnya gitu. Tuhan gak perlu dijaga, cuman maksudnya dia menjaga manusia supaya jangan kembali ke pohon kehidupan. Itu penjelasan yang beda lagi nanti. Ntar makin pusing lagi dengarnya. Pokoknya ada, makanya kerub ada di situ. Itu lambangnya. Nah, waktu imam besar masuk ke situ, sehari sebelum dia masuk, dia pun harus menguduskan dirinya dengan usahanya sendiri. Karena sekali lagi belum ada Yesus. Jadi kalau dia masih ada sampai hari ini dan kita masih melakukan itu, kita rame-rame ke rumahnya imam besar sebelum hari pendamaian. Pak Imam, saya titip doa besok ya. Dosa saya begini, itu hewannya itu ya. Pak Imam, udah menguduskan diri belum? Udah, betul. Puasa sosmed udah, 21 hari. Udah katanya. Jangan sampai otaknya kotor loh ya. Nanti mati, repot kita. Karena Bapak mediatornya kita, gitu ngomongnya. Jadi bayangin itu hari pendamaian adalah hari yang luar biasa, kehormatan yang luar biasa buat si imam besar. Tetapi juga merupakan hari yang penuh ketakutan bagi dia. Ada kemungkinan kalau terjadi sampai hari ini dia tumpengan di rumahnya, seolah-olah udah kayak perpisahan aja gitu. Doain gue ya supaya gue selamat besok gitu. Karena kalau dia masuk dia nggak kudus, mati dia. Dan di hari dia mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu, dia pelukan sama istrinya, pelukan sama anaknya, doakan saya ya. Oh, deg-degan lah. Karena yang menilai dia adalah Tuhan sendiri. Itu sebabnya manusia rasa tertuduh, rasa takut. Bukan takut lagi, ketakutan sama Tuhan. Saya cuma mau kasih tahu ini betapa nggak enaknya zaman itu. Dan waktu dia buka tabirnya ketutup. Kakinya dia diikat dan ada lonceng dan temannya ngecek secara berkala, ting 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 ting. Kalau dia balas berarti temannya lega, aduh dia masih hidup. Kalau sampai dia nggak balas loncengnya berarti dia udah terjatuh di sana mati. Temannya tarik jenazahnya dari luar, makanya dikasih tali. Temannya nggak berani masuk ke dalam. Bayangin ya, ribet banget ya untuk supaya bukan menghapus dosa loh, menutup dosa. Makanya setahun sekali, tahun depan dilakukan hal yang sama. Hanya menutup dosa, tidak bisa menghapus dosa. Nah, itu kata tabir pertama kali tuh di Perjanjian Lama. Sekarang Bapak Ibu lihat, kata tabir pertama kali yang didokumentasikan di Perjanjian Baru. Coba lihat, ada di mana? Pasti kalau Bapak Ibu buka, ada di kitab Matius. Ya. Coba lihat. Matius pasalnya yang ke-27. Ayatnya yang ke-51. Sebelumnya baca ayat 50 dulu. Coba lihat ini. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan apa? Nyawanya. Dia bertindak sebagai apa? Imam besar. Dia melakukan pendamaian bagi kita dengan Tuhan sekali untuk selamanya. Gak ada tuh cuma setiap tahun sekali, gak ada. Sekali untuk selamanya sebagai imam besar, oke? Waktu dia teriakkan dan dia serahkan nyawanya, oke?
dan dia menjadi imam besar bagi saudara dan saya, mediatornya. Oke. Pertama yang terjadi adalah di ayat 51, lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dulu imam besar masuk ke ruang maha kudus, tabir atau hordennya ketutup lagi sebagai pemisah. Waktu Yesus menyerahkan nyawanya, dia nggak masuk ke belakang tabir, tabirnya yang ketutup, enggak, tabirnya dirobek sama dia, dirobek. Terus dia masuk kemana? Berhadapan sama Bapa di sorga, tahta hadirat daripada Tuhan. Waktu dia masuk ke sana, tabirnya dirobek, berarti kita bisa lihat belakangnya dia dong. Dulu kan nggak bisa lihat. Terus waktu dia masuk, dia ngapain? Alkitab mendokumentasikan nggak? Oh jelas. Coba baca Ibrani, pasalnya yang ke-6, ayat 19 dan 20. Saya waktu baca ayat ini ya, kira-kira 6-7 tahun lalu, nangis saya. Di situ saya baru mengerti Roma 5. Wow. Ibrani 6 ayat 11 mengatakan begini, pengharapan itu, kita tadi bicara soal pengharapan toh. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dulu, kenapa Alkitab bicara begini? Pengharapan di zaman dulu nggak aman. Karena kita nggak bisa ketemu sama hadirat Tuhan, kitanya bisa mati. Karena kita belum ada yang menguduskan, imam besar harus kudusin dirinya sendiri. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang perhatikan ini, telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Waktu dia masuk, dia robek tabir bait Allah. Dia masuk menghadap tahta maha kudusnya Tuhan. Dia bawa pengharapan Bapak Ibu dan saya. Kamu perlu apa nak? Kamu perlu keselamatan, itu yang paling utama toh. Saya bawa ya pengharapan keselamatan itu ke dalam tanganku, dipersembahkan ke tahta yang sangat mulia. Bukan hanya pengharapannya aja dibawa. Perhatikan kalimat berikutnya, dikatakan begini, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis, garis bawahi kata itu, karena itu kata yang sangat luar biasa bagi kita, perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar, bukan sekali setahun, sampai selama-lamanya. Kata perintis itu artinya prodromos dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani adalah bahasa yang mengandung presisi yang sangat luar biasa. Prodromos itu adalah orang yang lari masuk ke dalam kota ketika di zaman kerajaan zaman dulu, dan dia akan teriak begini, woi, ada orang penting mau lewat. Semua rakyat akan berbaris di pinggir jalan dan tepuk tangan. Biasanya raja lewat, permaisuri lewat, perdana menteri lewat, orang penting lah lewat. Waktu Yesus merobek tabir itu, dan dia bawa pengharapan kita masuk ke hadapan Bapa di sorga. Bukan sekedar harapannya yang dibawa. Firman Tuhan mengatakan dia sebagai prodromos, forerunner, perintis. Artinya dia berteriak kepada seisi sorga bahwa sebentar lagi akan ada orang yang sangat penting yang akan berhadapan dengan tahta Bapa di sorga. Siapa? Saudara dan saya. Kita dibawa sama dia. Dan tadinya kita bilang, nggak mau. Aku kan nggak kudus, bisa mati nanti aku. Enggak. Hari ini, karena aku katakan selesai di kayu salib. Hari ini dan setiap hari dalam hidupmu, aku telah menguduskan dirimu. Itu janji Tuhan. Makanya sekarang engkau bisa berhadapan dengan tahta Bapa di sorga. Bahkan ketika secara fisik saya diangkat ke sorga, Roh Kudus, aku tempatkan di dalam kamu. Sekarang saya mau tanya, Roh Kudus ada di dalam orang percaya toh? Kok nggak mati? Ayo. Kok nggak mati? Kok nggak dilumat sama kekudusan Tuhan? Karena setiap hari kita dikuduskan oleh Yesus. Tiap hari. Jadi jangan pernah bilang begini lagi, saya mau hidup taat supaya saya kudus. Enggak, saya hidup taat karena saya sudah dikuduskan sama dia. Itu artinya. Itu artinya diperdamaikan dengan dia. Itu artinya kita setiap hari bisa menghampiri tahtanya kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Jadi kalau ada orang berdosa bilang begini, saya nggak mau ke gereja, saya nggak mau berdoa, saya nggak layak di hadapan Tuhan, itu kebohongan daripada iblis. Hari ini orang berdosa seperti apapun, ketika dia nyatakan saya percaya kepada Yesus, dia pegang tangannya, dia ajak masuk ke belakang tabir, berhadapan dengan Bapa di sorga, dan keselamatan diberikan kepada orang itu. Kita nggak bisa menyempurnakan diri kita.
Kita nggak bisa menguduskan diri kita. Yang bisa lakukan itu hanya Yesus. Itu sebabnya hari ini, camkan firman ini baik-baik. Hargai karya Dia di kayu salib. Dan memang yang seperti Paulus katakan, ada korelasi yang sungguh indah antara kita sudah diperdamaikan dengan pengharapan itu. Jadi kalau berharap, selalu ingat, aku tuh berharap sama Tuhan yang sangat sayang sama saya. Kita harus ngerti itu. Jangan pernah bilang, saya berharap sama sosok Tuhan yang saya gak ngerti dia seperti apa. Kadang-kadang dia juga marah sama saya, kadang-kadang dia murka sama saya. Buktinya begini. Gak ada. Itu kebohongan iblis. Kita sedang berharap kepada sosok pribadi yang selalu gak pernah berseberangan sama kita, selalu ada di sisi kita, selalu hidup di dalam sini. Dulu dia katakan kepada Musa, Musa jangan dekat-dekat. Hari ini dia katakan, Marta, Marta, kenapa kamu menyibukkan diri dengan banyak perkara. Dengan kata lain, duduk dong seperti Maria di kakiku. Berubah udah, karena kehadiran Yesus. Saya percaya di hari ini pengharapan kita memiliki dasar. Karena firman Tuhan mengatakan, Abraham ketika dia pergi ke sebuah tempat yang dia gak tahu di tanah perjanjian, itu seolah-olah dia pergi tanpa ada dasar pengharapan. Tapi firman Tuhan mengatakan, aku sudah memberikan kota yang kubangun untuk Abraham yang memiliki dasar yang kuat. Masa depan kita, pakai perspektifnya kita, itu seolah-olah tanpa dasar pengharapan. Tetapi masa depan kita sudah dibangun sama Tuhan dengan dasar pengharapan yang luar biasa. Saya berdoa, ya hari ini apapun harapanmu, ingat engkau sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Tuhan gak marah, Tuhan gak murka, Tuhan sayang, Tuhan sudah menyediakan jawaban yang terbaik dan terindah bagi kita. Yes, berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.